Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya nih? Udah pertemuan ke-12 ya hari ini. Sebelumnya kita sudah sampai ke level balance. Sekarang kita sambung ke level design ya. Biasa sebelum mulai kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, level design ini sebelum masuk ke situ ya, coba deh bayangin kalian kalau misalnya ada di mall. Kalian perhatiin kalau misalnya di mall itu bioskop sama food court itu kan letaknya ada di paling atas ya, di lantai paling atas. Ada alasan tersendiri kenapa menempatkan bioskop dan food court itu ada di lantai paling atas, biar yang pada mau nonton film, yang pada mau makan ngelewatin dulu lantai-lantai di bawahnya ya, meskipun bisa naik lift ya. Nah, itu adalah alasan gitu mengapa food court sama bioskop itu tidak diletakkan di lantai paling dasar. Seperti itulah jadi level design itu. Jadi kita di mana penempatan konten di suatu tempat itu bisa mempengaruhi aktivitas manusia di dalamnya. Di dalam game juga sama. Level designer ini namanya ya, melakukan hal yang serupa gitu. Kalau kalian main game platform biasanya kan kita akan mengikuti arah-arah koinnya ya, jadi kita dituntun sama si koin itu. Nanti ada suatu tempat baru gitu kan, ada suatu enemy baru yang kita temui. Jadi di sini selama kita menyebut level design, kita itu akan membahas tentang peletakan konten. Nah, tingkat detail sama estetika dari sebuah level itu sebenarnya bukan tugas dari level designer ya. Tugas level designer itu adalah menempatkan setiap elemen, objeknya, musuhnya, dan lain-lain itu ditempatkan dengan tepat sehingga menghasilkan experience yang diinginkan. Kalau kita ambil kesimpulan tadi, berarti level design ini adalah salah satu proses dalam pembuatan video game yang melibatkan proses pembuatan level tentunya. Bisa juga map, questnya. Nah, di sini yang namanya level editor ya, ada yang namanya level editor itu dibuat oleh programmer dan game designer. Jadi level design ini bisa kita bilang prosesnya itu teknis dan artistik. Sebelum beranjak masuk ke teori lanjutannya ya, mengapa sih kalau gitu ada level design? Memang pentingnya kayak gimana gitu. Level design sendiri nih, kalau kita bilang ya, ini penting karena level kan yang namanya level itu tempat di mana player menghabiskan sebagian besar waktu, terutama buat game-game platformer ya, karena player itu menghabiskan besar waktu di level dan area buatan level designer. Jadi experience yang dirasakan player juga itu merupakan sebagian hasil dari si level designer. Apakah level designernya ingin membuat playernya merasa tenang, merasa aman, atau ingin membuat player merasa tegang gitu. Kalau misalnya dia mau bikin playernya merasa tenang dan aman, apa yang dilakukan? Buat area yang aman tanpa musuh sama sekali. Tapi ketika mau bikin playernya merasa tegang, berarti harus buat koridor yang sempit dengan musuh yang mengikuti player, jadi tegang diikutiin kemana gitu. Nah, ada hal penting yang ada di dalam level design. Di sini ada yang namanya learning curve, itu harusnya U ya, bukan I yang step 1 nih. Ada lagi yang namanya difficulty curve, ada yang namanya environmental storytelling. Di bagian
learning curve ini penempatan konten dalam setiap level mempengaruhi. Jadi penempatan konten padat ya dalam jangka waktu yang pendek memberikan learning curve yang cukup tajam. Kontennya padat, waktunya pendek, jadi learning curve-nya tajam. Bayangkan coba kita main game platform ya. Baru sebentar jalan di depan udah dikenalin sama mekanik baru gitu. Kita belum sempat menguasai mekanik sebelumnya, udah disuguhi mekanik-mekanik yang baru. Hasilnya gimana? Yang kita rasakan pasti kan kewalahan ya. Aduh, yang sebelumnya aja belum menguasai, ini udah ditambahin mekanik yang baru. Lalu kita masuk ke difficulty curve. Di sini mirip, serupa dengan learning curve, cuman penempatan konten seperti musuh dan obstacle ini yang mempengaruhi tingkat kesulitan game ya. Musuh sama obstacle. Difficulty curve. Nah, bayangin kalau misalnya level pertama udah dikasih 100 musuh, kan pasti mungkin bakal sedikit gitu pemain yang bisa melewati level pertama. Itu sekilas tentang difficulty curve. Lalu kita bahas tentang, ini kita udah masuk ke environmental storytelling ya. Ada di beberapa game ini menggunakan level design sebagai media untuk menceritakan suatu narasi. Jadi kalau kalian lihat di game-game biasanya kan narasi tradisional itu pakai dialog ya sama teks. Tapi kalau di sini di level designer ini menggunakan objek-objek game untuk menceritakan suatu sejarah atau kisah di suatu tempat. Jadi dia pakai objek-objek game. Nah, anggap aja deh ada hutan gitu ya. Kita desain sebuah area hutan di beberapa pepohonan gitu, ditambahin objek panah yang tertancap. Nah, kita kan lihat tadi pohonnya tuh tertancap oleh banyak panah ya. Dari situ level designer menceritakan bahwa area hutan itu kerap digunakan penduduk sekitar gitu, misalnya untuk berlatih memanah. Jadi di sini environmental storytelling ini tanpa narasi teks dan dialog. Next, level design udah. Sekarang kita masuk ke bagian level desain struktur. Ini ibu pakai Bandicam yang free, jadi tiap 10 menit sekali nih. Kita lihat dulu udah berapa, 8 menit ya, lumayan lah. Nah, di level design struktur ini ada yang namanya istilahnya safe zone. Namanya juga safe zone ya. Jadi di safe zone ini area ya atau level awalnya itu fase pengenalan core mekanik, jadi namanya safe zone. Jadi disediakanlah safe zone buat apa? Di sini agar si player ini bisa bereksperimen dengan mekanik baru, tapi belum dikasih bahaya. Jadi bereksperimen dengan mekanik baru tanpa adanya bahaya. Di sini jadi introduction fase ya, fase introduction, jadi pengenalan. Jadi di sini memastikan si playernya itu paham dengan mekanik baru yang diperkenalkan. Lalu masuk strukturnya itu ke development fase. Di fase yang ini, kalau tadi kan safe zone masih berlatih, nggak ada musuhnya gitu, masih berlatih dengan mekanik yang baru ditemui player. Di sini setelah playernya nyaman dengan mekanik baru yang tadi ada di safe zone, dikasih tantangan sedikit. Nah, jadi pastikan player sudah menguasai core mekanik setelah melalui fase ini. Ada sedikit tantangan di development fase. Masuk lagi ke twist. Di twist ini kita berikan obstacle baru yang dikombinasikan dengan mekanik sebelumnya. Tadi ada safe zone ya, terus diberi tantangan baru, terus